Tahukah kalian, kenapa ada orang yang kerja keras setiap hari tapi tetap miskin? Sementara ada orang kaya yang malah takut mati kalau harus hidup sederhana. Ternyata ini bukan soal nasib atau keberuntungan, tapi soal trauma uang yang mengakar dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa ada keluarga yang turun-temurun miskin, kerja keras, tapi tetap aja susah? Sebaliknya, kenapa ada orang kaya yang malah stres berlebihan, konsumtif, bahkan terjerumus ke hal-hal negatif? Jawabannya ada di trauma uang yang tertanam dalam pikiran mereka. Coba bayangkan, seorang anak kecil yang setiap hari mendengar orang tuanya bertengkar soal uang. Uang habis lagi, gimana bayar listrik? Aduh, sepatu anak udah bolong, tapi belum ada uang buat beli yang baru. Anak itu tumbuh dengan memori bahwa uang selalu bikin sakit. Uang selalu jadi sumber masalah. Uang selalu tidak cukup. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang terjebak kemiskinan. Mereka punya luka batin yang mendalam terhadap uang. Setiap kali butuh sesuatu tapi tidak ada uang, hati mereka sakit. Butuh obat tidak ada uang, muncul stres. Butuh bayar sekolah anak tidak ada uang, muncul depresi. Lama-lama, pikiran bawah sadar mereka mencatat, uang sama dengan sakit hati. Karena traumanya ini, mereka secara otomatis menghindari hal-hal yang berhubungan dengan uang banyak. Seperti orang yang punya luka terbuka, pasti menghindari air garam, karena takut perih kan? Maka mereka selalu cari yang murah-murah, takut belanja sesuatu yang agak mahal, mengajarkan anak-anak untuk selalu irit, menghindar investasi karena takut rugi, pelit dalam sedekah. Padahal, ini justru yang bikin mereka makin miskin. Research dari Stanford University menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki aktivitas otak yang berbeda saat melihat uang dibanding anak-anak dari keluarga kaya. Area otak yang aktif adalah area yang sama seperti saat mereka merasakan rasa sakit fisik. Artinya, secara neurologi, orang miskin benar-benar merasakan sakit saat berhadapan dengan uang. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Orang kaya punya trauma yang berbeda. Mereka trauma dengan kemiskinan atau kekurangan. Memori mereka tentang uang selalu positif. Misalnya, dapat uang 10 juta dalam sehari, biasa. Beli mobil mewah, gampang. Makan di restoran mahal, nikmat. Bagi mereka, uang adalah kenikmatan. Trauma tersembunyi. Tapi tahukah kalian apa trauma mereka? Mereka takut mati pada kenikmatan, takut hidup susah, takut tidak bisa menikmati hidup. Makanya banyak orang kaya yang konsumtif berlebihan, takut investasi yang resikonya bisa bikin bangkrut, terjerumus ke hal-hal hedonisme, bahkan sampai ke hal-hal haram seperti narkoba atau judi. Ada seseorang yang dulunya keluarga miskin. Dia cerita, waktu kecil kalau mau jajan 500 perak aja harus mikir berkali-kali. Ortunya selalu bilang, jangan boros, uang susah dicari. Sampai dia dewasa dan punya penghasilan lumayan, dia masih trauma buat spending uang. Makan di restoran 50.000 aja, dia merasa bersalah. Beli baju branded nggak pernah. Padahal gajinya udah 15 juta sebulan. Akibatnya, dia tidak pernah upgrade skill, tidak pernah networking di tempat-tempat yang tepat, tidak pernah investasi yang proper. Sampai sekarang, penghasilannya masih stuck di level yang sama. Ingat prinsip ini, luka yang dimanjakan tidak akan sembuh. Kalau kalian punya luka di tangan, terus takut kena air, takut gerak, takut ini itu, lukanya malah makin parah. Tapi kalau dilatih pelan-pelan, dibersihkan, digerakkan, justru cepat sembuh. Untuk kalian yang punya trauma uang, mulai latihan hal-hal ini. 1. Baby step spending. Mulai dari yang kecil. Biasa beli kopi 5.000, sesekali coba yang 15.000. Biasa makan warteg, seminggu sekali, coba makan di tempat yang lebih bagus. Jangan langsung yang mahal-mahal, tapi pelan-pelan naikkan standar. 2. Upgrade experience. Kalau naik transportasi, sesekali coba yang lebih nyaman. Beli barang jangan selalu yang paling murah, cari yang value for money. Jalan-jalan ke mall atau tempat yang atmosfernya wealth. 3. Mindset sedekah. Latih sedekah dengan jumlah yang bikin sedikit ngilu. Kalau biasa sedekah 2.000, coba 5.000 atau 10.000. Ini melatih pikiran bawah sadar bahwa uang boleh dikeluarkan. Penjelasan mengapa ini work.
Kenapa cara ini efektif? Karena kalian sedang reprogramming pikiran bawah sadar. Kalian sedang menciptakan memori baru bahwa uang bisa mendatangkan kenikmatan. Spending uang itu normal dan tidak berbahaya. Uang adalah teman, bukan musuh. Sebaliknya, kalau kalian orang yang sudah punya uang tapi trauma dengan kemiskinan, solusinya berbeda. 1. Latihan puasa. Bukan cuma puasa Ramadan, tapi puasa sunnah juga. Ini melatih kalian untuk survive tanpa kenikmatan berlebihan, membuktikan bahwa hidup sederhana itu nggak apa-apa. 2. Simple living challenge. Sesekali coba hidup sederhana selama beberapa hari, makan makanan biasa, pakai baju biasa. Tapi jangan sampai merusak cash flow bisnis kalian ya. 3. Spiritual investment. Perbanyak sedekah dan investasi di akhirat. Ini akan membantu kalian untuk tidak terlalu attached dengan kekayaan dunia. Jadi guys, baik miskin maupun kaya semuanya punya trauma masing-masing. Orang miskin trauma sama uang harus dilatih untuk happy spending. Orang kaya trauma sama kemiskinan harus dilatih untuk comfortable dengan sederhana. Kunci utamanya adalah kesadaran dan latihan bertahap. Sekarang action step-nya. 1. Identify dulu, kalian masuk kategori yang mana. 2. Mulai latihan sesuai kategori kalian. 3. Lakukan konsisten minimal 30 hari. 4. Monitor perubahan mindset kalian. Ingat, mengubah trauma uang ini bukan perkara semalam, butuh waktu dan konsistensi. Tapi, kalau kalian mau berubah, kalian pasti bisa. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan di kolom komentar, ceritain dong pengalaman kalian soal trauma uang ini. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat yang lain.